Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi metode parafrase dalam proses pembelajaran minimal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Aulia, NPM 53, kelas 1B, Psikologi Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian rekan saya, perkenalkan nama saya Nur Susanti, NPM 3. Saya di sini sebagai penyaji. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode parafrase. Secara etimologi atau bahasa, kata parafrase berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara ekspresi tambahan. Dalam ilmu bahasa, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, tetapi tidak mengubah makna yang dimilikinya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi lain tanpa mengubah pengertian, atau disebut juga penguraian kembali kalimat atau teks atau karangan dalam bentuk susunan kata lain yang dimaksudnya adalah untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Dan dapat disimpulkan bahwa parafrase adalah upaya menyajikan kembali atau penulisan ulang sebuah konten yang sudah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Kemudian materi kedua adalah tujuan parafrase. Parafrase itu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah suatu aktivitas menjiplak serta melanggar hak cipta dan dapat dikategorikan pencurian serta pemalsuan karya dari orang lain. Parafrase juga akan menghindari penulis dari praktik plagiarisme dengan menyajikan ide pencipta karya dengan bahasa sendiri. Kamu dapat terbebas dari plagiarisme, namun tentunya dengan tak mengubah isi makna dari tulisan sumber. Kemudian, yang kedua, gagasan lebih mudah dimengerti. Tujuan parafrase berikutnya ini adalah agar gagasan yang disampaikan lebih mudah dimengerti. Melakukan parafrase mampu membantu menyebarluaskan kembali informasi sumber dengan bahasa yang mudah agar dapat dimengerti oleh banyak orang. Materi yang ketiga adalah ciri-ciri dari parafrase. Seperti yang teman-teman dapat lihat, yang pertama adalah parafrase memiliki tuturan bahasa yang berbeda dengan teks aslinya sebelum diparafrasekan. Kemudian, yang kedua, meski disajikan menggunakan kata yang berbeda, tetapi memiliki kandungan atau makna substansi yang sama. Kemudian dari substansi tersebut, yang disampaikan sama sekali tidak merubah meski disajikan dengan kata yang berbeda. Yang keempat, contoh parafrase disampaikan dengan lebih komunikatif dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh adalah bahasa penyampaian yang digunakan lebih ringan untuk memudahkan para pembaca. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Erni disilahkan. Saya akan melanjutkan yang bagian D, menjelaskan yang bagian D, jenis-jenis parafrase. Parafrase juga dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada parafrase ekuivalen, yang kedua parafrase kiantoniman, ingkaran, yang ketiga parafrase generik atau spesifik, yang keempat parafrase amplifikasi, yang kelima ada parafrase kontraksi, dan yang keenam ada parafrase rangkuman. Dan yang selanjutnya teknik parafrase. Parafrase digunakan sebagai alternatif lain metode quoting atau pengutipan. Dalam urusan menulis sebagai ini adalah teknik menulis parafrase yang benar agar terhindar dari plagiasi. Ini ada 6 ya. Satu, yang pertama, membaca ulang teks sumber hingga kamu benar-benar memahami dulu isi teks tersebut. 2, menulis ulang ide serta gagasan dalam teks tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri dan tata bahasa yang berbeda. Yang ketiga ada buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase tersebut agar membantu dalam memahami naskah aslinya. Tuliskan beberapa kata kunci menjadi tema parafrase. 4, pastikan bahwa gagasan utama dalam suatu parafrase masih sama dengan artikel aslinya. Yang kelima ada gunakan juga tanda petik ganda dalam mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi ataupun frase yang sebelumnya kamu pinjam dari naskah asli dan yang kamu ambil sama persis dengan naskah asli. Dan yang terakhir, tuliskan sumber atau termasuk halaman untuk dapat mempermudah dirimu dalam menuliskan sumber pustaka dan referensi. Yang saya selanjutnya, F, langkah-langkah membuat parafrase. Ada 4 langkah-langkah. Pertama, memulai kalimat pertama. Kedua, pemilihan sinonim. Yang ketiga, mengubah struktur kalimat. Dan yang terakhir, pisahkan menjadi kalimat terpisah. Selanjutnya ada contoh parafrase. Contoh parafrase, mulai dari tingkatan kalimat hingga kepada susunan paragraf. Pertama, contoh parafrase pada suatu kalimat. Kalimat asli
hasilnya. Seorang penulis harus dapat mengorganisasi suatu pekerjaan dengan baik agar ia dapat menghasilkan artikel berkualitas secara terus-menerus. Parafrase. Untuk menciptakan konten yang berkualitas, seorang penulis harus dapat mengorganisasi tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow akun kami di bawah ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.